604077. Mahasiswi semester 2 Program Studi Keperawatan Anestesiologi kelas B1 tahun 2020 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, di video kali ini saya akan melakukan evaluasi mata kuliah Psikologi Kesehatan, melakukan pengkajian menggunakan instrumen DAS yang diampu oleh Ibu Rati Kusumadewi, STR Nurse M Biomed. Berikut videonya. Cekidot. Saya penata anestesi Nurfamsi akan bertemu dengan pasien atas nama Nyonya N, berumur 25 tahun, pasien dirawat di ruang perawatan. Pasien ini akan dilakukan pengkajian stres dan depresi menggunakan instrumen DAS karena pasien ini dalam seminggu terakhir ini mempunyai keluhan, sering merasakan stres dan depresi, dan juga pasien ini sering merasakan murung. Saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan inform konsen untuk melakukan tindakan ke pasien. Saya sudah menyiapkan alat dan ruangan. Di sini ruangannya saya buat kondusif supaya pasiennya merasakan nyaman. Lalu untuk alatnya di sini kita membutuhkan pulpen dan kertas untuk mencatat hasil dasnya. Kemudian saya sudah mencuci tangan menggunakan 6 langkah yang baik dan benar. Selanjutnya saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya Ibu perkenalkan, saya penata anestesi Nurfamsi. Saya yang berjaga di shift pagi ini mulai pukul 8 sampai pukul 12 siang nanti ya Bu ya. Baik Ibu, apakah boleh disebutkan namanya dulu? Nyonya N. Umurnya Ibu? 25 tahun. Tanggal lahirnya Ibu kalau boleh sebutkan? 7 Agustus. Permisi Ibu, apakah boleh saya lihat gelang pasiennya? Permisi ya Bu ya. Baik Ibu, sudah sesuai dengan yang Ibu sebutkan tadi. Oh iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Kurang baik, Mbak. Kurang baik bagaimana ya Bu ya? Saya sering merasa stres dan depresi. Oh begitu ya Bu ya, Ibu sering merasakan stres dan depresi ya seminggu ini. Baiklah Ibu, maksud kedatangan saya di sini yaitu untuk melakukan pengkajian stres dan depresi kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah Ibu, kalau boleh saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pengkajian stres dan depresinya di sini ada 21 pertanyaan yang harus Ibu jawab. Jadi setiap saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu, Ibu bisa menjawab tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau hampir selalu ya Bu ya, begitu. Ibu sudah paham? Sudah. Baik Ibu. Baik Ibu, ada baiknya sebelum kita melakukan pengkajian ini, kita berdoa dulu memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Berdoa saya yang pimpin ya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kita mulai pengkajiannya ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, kita mulai pengkajiannya. Yang pertama, apakah Ibu sulit untuk menenangkan diri Ibu? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Baik. Kedua, apakah Ibu menyadari bahwa area mulut Ibu ini sering merasakan kering? Sering. Oh sering. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu tidak pernah mengalami perasaan positif sama sekali Ibu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Selanjutnya, apakah Ibu mengalami kesulitan bernafas seperti bernafasnya cepat dan berat atau sulit bernafas saat tidak ada aktivitas fisik? Tidak pernah. Tidak pernah ya Bu ya. Apakah Ibu kesulitan untuk berinisiatif melakukan sesuatu Ibu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Apakah Ibu bereaksi berlebihan terhadap sebuah situasi Ibu? Sering. Sering. Kemudian apakah Ibu mengalami gemetar seperti di area tangannya Ibu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Apakah Ibu merasa bahwasanya Ibu menggunakan banyak energi untuk gelisah begitu Bu? Sering. Sering ya Bu ya, berarti Ibu sering merasakan stres ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu mengkhawatirkan tentang situasi
yang dapat mengakibatkan ibu panik dan membuat ibu tampak bodoh begitu, Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kemudian, apakah ibu merasa bahwa tidak ada hal baik yang ibu tunggu di masa depan nanti, Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kemudian, apakah ibu sering mendapati diri ibu bahwa ibu sering merasakan gelisah? Sering. Sering ya, Bu ya. Ibu, apakah ibu sering merasakan sulit untuk tenang atau rileks? Kadang-kadang. Baik, selanjutnya apakah ibu merasa rendah diri dan sedih? Kadang-kadang. Kemudian, apakah ibu memiliki sikap tidak toleran terhadap apapun yang mengganggu diri ibu dalam mengerjakan sesuatu yang sedang ibu kerjakan? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, Bu ya. Kemudian, apakah ibu merasa mudah untuk merasakan panik? Sering. Sering ya. Apakah ibu merasa tidak bisa antusias terhadap sesuatu, Ibu? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, Bu ya. Kemudian, apakah ibu merasa tidak berharga sebagai seseorang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kemudian, apakah ibu merasa ibu ini mudah untuk tersinggung terhadap sesuatu, Ibu? Sering. Oh, sering ya, Bu ya. Dan Ibu, apakah Ibu menyadari bahwa reaksi jantung Ibu saat beraktivitas atau saat ada aktivitas fisik seperti Ibu merasakan peningkatan denyut jantung atau jantung Ibu tidak berdetak satu kali? Tidak pernah. Oh, tidak pernah ya, Bu ya. Kemudian, apakah Ibu merasakan takut? Sering. Sering ya, Bu ya. Kemudian, apakah Ibu merasa bahwa hidup Ibu ini tidak berarti? Kadang-kadang. Baik Ibu, ini pengkajiannya sudah selesai dan Ibu menjawab dengan sangat-sangat baik. Baik Ibu, ini terkait dengan hasil pengkajiannya ini saya kaji terlebih dahulu ya, Bu ya. Apakah Ibu setuju? Iya, Mbak. Baik, kalau Ibu setuju. Kemudian, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan atau dikonfirmasi kembali kepada saya? Dipersilahkan Ibu. Saya rasa sudah cukup, Mbak. Oh, sudah cukup ya, Bu ya. Sudah cukup jelas untuk pengkajiannya ya, Bu ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya rasa cukup untuk pengkajian kita hari ini. Sebelumnya terima kasih Bu ya sudah mau melakukan pengkajian ini. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin Ibu butuhkan, silakan panggil perawat-perawat yang ada di sekitar sini ya Bu ya. Atau bisa hubungi saya kembali di ruang perawat. Begitu ya Bu ya, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pengkajian GDS yang saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.